Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zakia dari kelompok pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis retail. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis retail itu biasanya yang pertama yaitu perubahan perilaku konsumen. Nah, perubahan perilaku konsumen itu dominasi belanja online. Sekarang masyarakat atau warganet itu mereka itu lebih berbelanja di HP karena di HP itu lebih mudah diakses, contohnya seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Kalau zaman dulu itu mereka berbelanja ke pasar, sedangkan sekarang sudah marak dengan internet, mereka itu bisa mengakses HP dengan mudah. Lanjut yaitu peduli lingkungan dan keberlanjutan. Kenapa dikatakan peduli lingkungan dan keberlanjutan? Karena konsumen itu makin sadar akan isu lingkungan dan mencari produk yang ramah lingkungan, seperti produk yang mudah didaur ulang lagi, bukan produk yang mungkin lingkungan itu makin kotor. Sekarang itu konsumen lebih mencari produk yang mendukung pelestarian lingkungan. Lanjut ke media sosial dan influencer yang mempengaruhi keputusan konsumen. Kenapa dikatakan begitu? Karena sekarang sudah banyak influencer itu menawarkan produk kecantikan yang mereka itu memiliki banyak pengikut. Jadi dari pengikutnya itu mereka banyak konsumen yang membeli karena influencer itu sudah membangun brandingnya tersendiri. Lanjut yaitu cari pengalaman belanja, mencari pengalaman berbelanja. Sekarang konsumen itu lebih tertarik ke misalkan di DRW itu ya ada yang namanya konsultasi terhadap BA. Misalkan BA-nya bilang, Mbak, ini kamu punya banyak jerawat, lebih cocok yang acne. Jadi konsumen itu lebih tertarik karena mereka itu lebih memilih ke mencari pengalaman baru saat belanja. Lanjut di slide kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu yang pertama yaitu pembayaran digital, kris atau e-wallet. Sekarang orang-orang misalkan ojol juga kalau mengantri di gacuan itu biasanya mereka pakai QRIS. Mereka itu lebih nyaman pakai QRIS. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau masih mau narik uang di supermarket itu lebih susah. Jadi mereka itu mencari yang lebih gampang, yaitu dengan pakai QRIS dengan sekali transfer. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu analisis data untuk rekomendasi dan stok. Nah, data yang dianalisis itu untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi konsumen dan mengelola stok barang agar tidak kehabisan stok. Contohnya, toko online memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian atau histori sebelumnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hikam Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Diana yang mana perkembangan teknologi yang ketiga yaitu teknologi informasi. Yaitu ada EDI, ada SCR dan sistem otomatis. EDI yaitu cara perusahaan bertukar data atau dokumen lewat komputer secara otomatis, yang mana manfaatnya tersebut bisa lebih cepat, hemat kertas dan juga minim kesalahan. Yang selanjutnya yaitu SCR, supaya retail bisa cepat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan stok barang yang selalu tersedia. Dan yang selanjutnya itu sistem otomatis. Sistem otomatis di sini yaitu teknologi untuk mengatur stok, kasir, dan pesanan, yang mana manfaatnya yaitu pekerjaan lebih cepat, hemat tenaga, dan akurat. Dan selanjutnya itu faktor yang ketiga yaitu faktor tren pasar. Yang pertama yaitu demografi atau usia, pendapatan, dan gaya hidup. Usia dan pendapatan bisa mempengaruhi produk yang dicari. Contohnya seperti anak muda suka barang yang lagi tren,
atau orang tua suka kebutuhan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu kondisi ekonomi. Kalau ekonomi baik, maka orang lebih banyak belanja. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Barang dan layanan baru mempengaruhi tren. Contohnya seperti HP lipat dan juga aplikasi transportasi online. Dan yang keempat yaitu globalisasi. Tren dari luar negeri cepat masuk ke negara lain lewat internet, media sosial, dan juga perdagangan global. Cukup sekian dari saya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu inovasi produk dan layanan. Barang dan layanan baru mempengaruhi tren. Contohnya seperti HP lipat dan juga aplikasi transportasi online. Dan yang keempat yaitu globalisasi. Tren dari luar negeri cepat masuk ke negara lain lewat internet, media sosial, dan juga perdagangan global. Cukup sekian dari saya. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis retail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.